Makasih Bapa, apapun yang terjadi kami percaya kemenangan besar tersedia bagi kami, orang-orang yang dibangkitkan, orang-orang yang juga mengalami berkat kenaikan Kristus. Terima kasih Bapa, apapun masalah persoalan kami tahu Tuhan, kami tidak pernah kalah oleh apapun, sebab yang menyertai kami lebih besar dari persoalan kami. Dan apapun yang kami hadapi, kami percaya kami tidak menghadapi seorang diri, kami berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu kami rindu mendengarkannya, kami rindu melakukannya, dan kami percaya Tuhan, mujizat keajaiban pasti terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman Tuhan. Yang percaya terima firman Tuhan, dipulihkan, diberkati, katakan amin. Sorak-sorai bagilah kita, silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati Tuhan, kiranya berkat dan anugerah Tuhan turun atas setiap saudara. Ya, kita masih ada dalam suasana kenaikan Kristus ke surga, sehingga saya bicara juga tentang mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi ketika Yesus naik ke surga dan belum naik ke surga, dia bangkit dari kematiannya, masih ada 40 hari Yesus di muka bumi dan menemui sekitar 500 orang lebih dan juga menemui para muridnya. Dan ini menegaskan bahwa Kristus itu bangkit dari kematiannya. Yang setuju katakan amin. Jadi kita bersyukur kita punya Allah yang mati tapi juga bangkit saudara, dengan kuasa kebangkitannya. Dan saya percaya kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus harusnya juga menjadi kebangkitan dan kemenangan kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Apakah kau datang hari ini dengan keterpurukan, dengan persoalan, dengan masalah, kesedihan, kesusahan, ada air mata yang kau sembunyikan, engkau merasa kalah dan gagal. Ada kematian dalam bisnismu lagi sepi, kematian dalam keluargamu, banyak pertengkaran, kekacauan dalam rumah tangga, kematian dalam masa depanmu, dan banyak hal kau melihat semuanya mati dan kau merasa bahwa hidup ini tidak berpihak kepada Anda. Hari ini ada berita yang luar biasa, kita punya Allah yang bangkit. Amin saudara. Dan seharusnya kemenangan besar itu juga ada dalam hidup kita. Apapun masalah persoalan kita, ingat, kita punya Kristus yang bangkit dan naik ke surga. Dan berkat-berkatnya luar biasa tercurah atas kita. Jangan pernah lagi kalah dan gagal menghadapi apapun juga. Sebab kemenangan besar sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dan seharusnya memang kita adalah pemenang. Lebih dari pemenang. Kalau kita berjalan seperti kehendak Tuhan, percayalah surga akan turun di tengah-tengah kita. Amin saudara. Jadi kita melihat satu hal yang luar biasa lewat kenaikan Kristus yang kita peringati beberapa waktu yang lalu saudara. Bagaimana dia naik ke surga secara spektakuler. Disaksikan para murid. Ya, luar biasa. Kenapa saudara? Karena para murid melihat secara langsung kenaikan Kristus ke surga. Dan kita melihat satu hal yang menarik. Peristiwa yang adikodrati ini saudara menunjukkan, berbicara kepada kita, menancapkan tonggak kemenangan iman Kristen kita lewat kenaikan Kristus ke surga ini. Dan menarik, ketika peristiwa terjadi banyak saksi. Dan juga para murid melihatnya. Coba kita lihat sama-sama. Next, ayat 10 dan 11. Kisah para Rasul 10 dan 11. Kalau mau lengkap nanti baca di rumah semuanya saudara. Yuk kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi pada saat mereka melihat Kristus terangkat ke surga, tiba-tiba ada suara dari surga. 2 orang berpakaian putih berdiri di dekat mereka. Saudara, secara tiba-tiba. Dan mereka berkata, saudara sekalian, ketika mereka melihat peristiwa itu terangkat ke surga, Yesus terangkat ke surga, dikatakan Yesus, mereka berkata, Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama
Caranya gimana? Kemudian yang sama, kapan? Tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau ada pendeta atau seseorang yang mengatakan dia tahu persis kedatangan Kristus yang kedua, itu ada sebuah kesalahan, kesesatan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan satu hal yang menarik, malaikat itu bertanya, saudara, dan berkata kepada para murid, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Kalau bahasa sehari-hari, ngapain kamu bengong melihat ke langit? Mengapa kamu menatap langit yang kosong? Di sana nggak ada apa-apanya lagi. Yesus sudah terangkat ke surga. Saudara, menatap langit yang kosong itu punya banyak arti. Tetapi yang jelas, saudara, bukan hanya langit yang kosong, tapi hati para murid juga ada dalam kekosongan. Sekosong langit yang mereka lihat. Kenapa? Karena Yesus yang mereka andalkan dalam hidup mereka, yang menjadi tujuan, sumber sukacita, kebahagiaan, pertolongan, tiba-tiba pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Ada kekosongan yang dalam hati mereka. Ketika tubuh Kristus, saudara, ditelan oleh langit, ada rasa kesedihan, kepedihan, kekecewaan. Kemudian kegelisahan, kegundahan dalam hati mereka. Ya, Yesus pergi untuk selama-lamanya. Yesus andalan hidup. Kalau tadinya Yesus pergi cuma 3 hari, kematian Kristus. Kemudian Kristus bangkit, ada pengharapan yang baru. Supaya Yesus bisa memulihkan kerajaan bagi Israel. Para murid mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Loh, tapi tiba-tiba Yesus pergi meninggalkan mereka. Kesedihan, kepedihan, kecemasan, ketakutan, bahkan kegelisahan ada dalam hidup mereka. Karena yang diandalkan, yang menjadi pengharapan mereka sudah pergi meninggalkan mereka. Tapi sangat menarik, saudara. Dalam kondisi seperti itu, malaikat Tuhan itu menghibur hati mereka. Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara sekalian, pertanyaan penting hari ini, siang hari ini, mengapa Yesus harus naik ke surga? Apa alasannya? Yang pertama, next. Apa saudara? Karena Yesus berasal dari sorga. Yesus berasal dari sorga, Yesus berasal dari atas. Bukan dari bawah, bukan dari dunia. Jadi memang harus pada saat tertentu harus kembali ke sorga. Next. Yesus berkata, Yohanes 3:13, kita baca dengan suara yang keras, yang bacanya keras pulang diberkati Tuhan luar biasa. Yuk 2, 3. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudara, salah satu makna kenaikan Kristus yang terpenting, salah satu yang bukan yang terpenting, sangat penting adalah justru itu menegaskan bahwa Yesus berasal dari surga. Buktinya dia naik ke surga. Seandainya kenaikan Kristus tidak disaksikan para murid, saudara, bisa saja para murid itu bertanya-tanya, apakah benar Yesus itu berasal dari surga? Jangan-jangan Yesus sama dengan kita, berasal dari bumi, dari dunia ini. Tapi bersyukur mereka melihat peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Ya, yakin bahwa Yesus berasal dari sorga dan Yesus harus kembali ke sorga. Saudara, jejak peristiwa kenaikan Kristus ke surga yang disaksikan para murid ini sangat penting. Kenapa, saudara? Sebab peristiwa kelahiran Kristus melalui Roh Kudus, saudara, masih merupakan misteri pada waktu itu untuk orang-orang yang ada di sekitar Maria dan Yusuf. Ketika malaikat datang kepada Maria dan mengatakan, kamu mengandung dari Roh Kudus. Maria bingung, bagaimana bisa menyampaikan berita ini kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jangan-jangan mereka itu berpikir bahwa Maria sedang menyampaikan berita yang fiktif. Yang tidak sebenarnya, bohong. Untuk menutupi kehamilannya di luar nikah. Sulit menceritakan ini karena tidak ada saksi mata, saudara. Yusuf pun berniat untuk meninggalkan Maria. Untung malaikat bicara kepada Yusuf.
bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Akhirnya Yusuf menerima Maria sebagai istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Kristus ke surga membuktikan bahwa Yesus datang dari surga dan harus kembali ke surga. Dia datang dengan cara yang ajaib dan kembali dengan cara yang ajaib pula. Siapa percaya Yesus berasal dari surga? Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, dikatakan oleh Yesus sendiri pada Yohanes 8 ayat 23. Yuk kita baca dengan suara yang keras. Yohanes 8 ayat 23. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Saudara, ayat ini jelas. Yesus menjelaskan bahwa semua manusia berasal dari bawah. Manusia berasal terbuat dari debu dan tanah. Dan ketika meninggal akan menjadi debu dan tanah kembali. Tapi Yesus datang dari atas, dari surga. Dia lahir oleh Roh Kudus melalui Maria. Dan saksi kenaikan Kristus ke surga adalah benar-benar akan membuat kita lebih yakin bahwa Yesus memang berasal dari surga. Yesus berasal dari atas. Amin saudara. Dan dia pasti bisa bawa kita ke surga. Kenapa saudara? Karena Yesus berasal dari surga. Nggak mungkin tersesat. Karena dia berasal dari surga. Jika suatu hari Bapak Ibu punya rencana ke Paris misalnya saudara. Ya, jangan lupa kalau mau ke Paris ajak saya, ajak Pak Gembala saudara sekalian. Siapa tahu punya rencana ke Paris. Tiba-tiba ada seorang bapak ngomong sama saudara. Nanti kalau ke Paris tak antar. Tempat-tempat yang indah, bersejarah. Ya tempat-tempat yang bagus di Paris. Saya akan tunjukkan semuanya. Pertanyaan pertama dari saudara kepada bapak itu apa? Bapak ini dari Paris tah? Rumah bapak di Paris? Atau bapak berapa kali pernah ke Paris? Bapak itu mengatakan tenang saja. Saya bukan dari Paris. Saya nggak pernah ke Paris. Tapi saya baca di buku, lihat di YouTube, pasti bisa ajak saudara semua tempat-tempat Paris yang luar biasa. Pertanyaan saya, apa Anda mau diajak Bapak ini saudara? Orang yang gak pernah tahu Paris saudara. Begitu juga, semua tokoh di dunia ini, bahkan tokoh agama yang populer terkenal memberitahu jalan untuk menuju ke surga. Tapi mereka tidak pernah tahu jalan-jalan ke surga. Dan tidak pernah ke surga. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Yesus bukanlah salah satu jalan ke surga. Yesus saudara sekalian bukan petunjuk jalan ke surga. Tidak. Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Yang setuju katakan amin. Dan surga adalah tempat kediaman Yesus. Yesus bukan hanya mengatakan bahwa dia satu-satunya jalan ke surga. Tapi dia ownernya surga. Pemilik surga saudara. Ini paling penting. Sebab itu saudara, ia pasti bisa bawa saudara ke surga. Yesus turun dari surga untuk membawa setiap saudara yang percaya. Untuk masuk ke surga, tempat yang sangat indah. Siapa percaya surga tersedia dalam hidup kita? Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Saudara, kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus dan kenaikannya semuanya memiliki makna yang sama penting, saudara. Keilahian Yesus ditunjukkan melalui kelahirannya, ilahi. Keilahian Yesus ditunjukkan melalui kebangkitannya, tapi juga lewat kenaikannya ke sorga. Kenapa, saudara? Karena tidak ada seorang pun manusia yang pernah hidup di dunia ini yang pernah terangkat ke sorga dengan begitu mulianya. Hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kita bersyukur, saudara. Next. Karena kita memiliki Yesus, sorga adalah tempat kediamannya. Dan dia datang ke dunia untuk membawa Anda dan saya kepada rumahnya yang kekal. Yuk kita baca dengan suara yang kuat, yang percaya sorga juga tempat kediaman kita. 2, 3. Bersyukurlah karena kita memiliki Yesus,
Sorga adalah tempat kediamannya. Dia datang ke dunia untuk membawa Anda dan saya kepada rumahnya yang kekal. Yang setuju katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua, saudara. Mengapa Yesus naik ke surga? Next. Karena Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Ketika Kristus di atas kayu salib, perkataan terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia mengatakan sudah selesai, tetelestai, sudah selesai. Karya penebusan Kristus sudah selesai. Kita baca Yohanes 19 ayat 30. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tetelestai. Saudara, tugas atau misi yang diberikan Bapa kepada Yesus adalah menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan saudara sekalian kebinasan kekal melalui kematiannya. Ini sebuah tugas yang berat, tidak ringan, saudara. Ya, Yohanes Pembaptis dalam penglihatan ilham roh dia berkata kepada banyak orang, saudara, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi yang dihapus dosanya bukan satu orang, dua orang, semua dosa manusia di muka bumi. Jadi berat tugas misi Yesus, tapi dia melakukannya dengan kasih, ketulusan, kemurnian. Saudara, ketika Kristus di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Artinya apa? Karya penebusan Kristus, ya, melalui darahnya diselesaikan secara sempurna, secara utuh, tanpa cacat celah. Hutang dosa sudah dibayar secara penuh, bukan dengan emas dan perak, tapi lewat darahnya sendiri. Saudara, tetelestai itu punya arti yang sangat dalam. Bukan sekedar tetelestai berbicara tentang bahwa Yesus sedang memproklamirkan, tidak, saudara sekalian, bukan hanya itu saja. Sekedar menyampaikan, mendeklarasikan kemenangannya, tidak. Tapi tetelestai yang Yesus sampaikan artinya, dia berkata hutang dosa sudah dibayar lunas. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi karya Kristus di kayu salib itu perfect, sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah lagi dengan yang lain, saudara. Sudah sempurna. Luar biasa sekali pengorbanan Kristus ini. Saudara, kalau saudara seorang pelukis yang hebat dan Anda berdiri di sebuah lukisan karya Leonardo da Vinci yang sangat terkenal populer, The Last Supper, perjamuan yang terakhir, saudara. Nah, saudara kan seorang pelukis yang handal. Saya tanya, apakah Anda bisa menyempurnakan lukisan tersebut lebih bagus lagi? Lebih hidup, lebih menarik, lebih indah? Tentu kita nggak bisa. Kalau saudara dan saya menambahkan coretan-coretan baru, kemudian kuas-kuas baru, usapan kuas yang baru, justru membuat lukisan itu menjadi tidak sempurna. Kenapa? Karena lukisan itu sudah sempurna. Yang setuju katakan amin. Nah, begitu pula karya Yesus sempurna. Yesus melakukan penebusan dosa dengan kasihnya, cintanya begitu mulia. Sudah sempurna, tidak perlu ditambahkan dengan kebaikan, kebajikan kita. Bukan berarti kita tidak perlu melakukan kebaikan, kebajikan. Perlu. Tapi kebaikan, kebajikan yang Anda lakukan sebagai dampak karena Anda sudah diselamatkan. Bukan supaya Anda makin selamat, enggak. Jadi kebajikan, kebaikan yang kita lakukan bukan untuk menyempurnakan keselamatan, tidak. Saudara sekalian, karya keselamatan Kristus itu 100% karena anugerah pemberian Tuhan Yesus. Dan 0% dari kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kita nggak ada andil sama sekali.
Tapi bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik, harus. Dampak keselamatan, bukan supaya selamat. Hari-hari ini lagi rame saudara, tentang aliran Kristen progresif. Yang mengatakan, itu yang nyampein anak muda itu, yang di TikTok dan segala macam, di Instagram. Saudara, dia mengatakan bahwa semua agama, ajaran, ya, yang mengajarkan kebaikan dan yang melakukan kebaikan pasti masuk surga. Wah, hati-hati saudara. Makanya saudara harus setia di gereja lokal, diajar oleh Bapak Gembala, di tempat ini, Ibu Rohani. Kalau kita dengar hal seperti itu, bahaya saudara. Ya, seakan-akan keselamatan karena kebaikan. Tidak saudara. Kebaikan kita itu di depan Tuhan kayak kain gombal, kain lara. Tidak bisa membawa kita pada keselamatan. Kita selamat karena kasih karunia Tuhan. Pengorbanan Kristus yang luar biasa. Kita bersyukur, kita hutang nyawa. Hutangannya hutang budi. Kita hidup sampai hari ini, seterusnya. Bahkan surga. Semua karena kurban Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Setelah misi Kristus sudah selesai. Tugas yang teramat mulia. Menyelamatkan manusia. Dari dosa dan kebinasaan kekal. Sudah dilaksanakan. Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Next. Jadi kenaikannya ke surga adalah kenaikan yang penuh dengan kemenangan. Kristus menang. Kristus bangkit. Anda pun menang, bangkit bersama Yesus. Tidak ada masalah persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Engkau datang hari ini dengan masalah apapun. Persoalan apapun, dengan air mata, kesedihan, kepedihan. Percaya engkau bisa bangkit bersama Yesus. Engkau ada di dalam kemenangan. Bersama dengan Yesus. Kita memang biasa. Kekuatan kita biasa, tetapi kekuatan Yesus luar biasa. Kemenangan Kristus juga kemenangan kita. Yesus menang, Yesus bangkit. Kita bangkit, kita menang. Semua masa depan yang terbaik pasti menjadi milik kita. Yang setuju katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Ini yang kedua. Yang ketiga. Mengapa Yesus naik ke surga? Apa saudara? Karena Yesus menyediakan tempat di sorga. Yesus menyediakan tempat ke surga. Jadi kenaikannya, kenaikan yang menyediakan. Kenaikan yang mempersiapkan tempat yang indah untuk saudara. Saudara punya rumah di sorga. Ingat kalau lagi susah, aku punya rumah di sorga. Amin saudara. Ya, penderitaanmu di dunia sementara. Kesukaanmu, kebahagiaanmu di sorga kekal sampai selama-lamanya. Yuk kita lihat Yohanes 14, 2 dan 3. Dengan suara yang keras kita baca. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Jadi keselamatan yang diberikan Bapa lewat Yesus. Bukan sekedar hanya keselamatan lewat penebusannya. Tapi kenaikan Kristus ke surga, itu dia menyediakan tempat untuk kita. Ya, kenaikan yang menyediakan tempat yang indah. Nah, banyak aliran termasuk saudara sekalian yang akhir ini sangat lagi marak. Dikatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Surga itu ide gagasan. Surga itu suasana, situasi. Surga itu ilusi, halusinasi. Surga itu imajinasi. Jadi surga itu ya di sini, di dunia. Gak ada surga yang di atas, neraka tidak ada. Surga itu situasi kondisi yang senang, bahagia, sukacita. Iya saya setuju. Surga seperti itu. Tapi surga juga place, tempat. Tempat kediaman. Bukan ide, bukan gagasan saudara. Nah ini berbahaya. Saudara sekalian, dia pulang ke surga. Menyediakan tempat yang indah. Yang setuju katakan amin. Menyediakan ini bukan berarti Yesus ke surga baru kemudian dia siap-siap membangun tempat di surga. Tidak saudara. Ya, artinya dia mempersiapkan akses, mempermudah kita
naik ke surga, diam di surga dengan tempat kediaman yang sangat indah. Contohnya saudara, ketika saudara mau ke Singapura, seseorang mengatakan saya akan siapkan tempat di Singapura. Bukan berarti Bapak ini bangun hotel di Singapura, bukan. Bukan berarti dia bangun homestay, tempat istirahat kita di Singapura, enggak. Artinya dia memilihkan hotel yang bagus, murah mungkin, dekat MRT, saudara sekalian. Itu artinya menyediakan tempat. Pertanyaan penting siang ini, apakah Anda percaya bahwa Yesus naik ke surga, sediakan tempat yang indah untuk kita? Siapa yang percaya? Sorak-sorai bagi Allah kita. Saya lihat banyak orang Kristen masih takut mati, saudara. Takut. Nek bisa enggak mati-mati, Pak. Waduh, saudara, repot ini. Dibalsam, saudara. Supaya enggak mati-mati, kuat, awet. Ternyata diselidiki, ternyata masih suka berbuat dosa. Ya bertobat toh. Utang, bayar, saudara. Ya, minta utangnya itu, waduh, merendahkan diri. Begitu ditagih, waduh, lebih kejam dari yang punya utang, yang punya rumah, yang punya uang. Menyedihkan sekali, saudara. Kalau utang ya harus bayar, selesaikan. Dosa, kesalahan kita, bertobat. Jangan lakukan lagi. Supaya ketika kematian datang, kita menerima dengan sukacita. Kita percaya Kristus sediakan tempat yang indah untuk kita. Kalau hari ini, siang ini engkau punya masalah, persoalan. Pak, masalah saya besar. Bergulung-gulung seperti badai, gelombang. Hidup saya susah, Pak. Saya jarang bahagia. Begitu banyak hal-hal yang buruk yang terjadi. Satu belum selesai, datang yang lain, Pak. Saudara, tetap setia. Penderitaanmu itu cuma sebentar. Usia kita standarnya 70, ya 80. Lebih dari itu ya kalau ibu rohani luar biasa. 87 ya luar biasa, saudara. Itu khusus. Tapi standarnya 70, saudara. Saya nanti 4 Oktober ini 62 umurnya. Supaya tahu, siapa tahu ada yang mau ngasih kado, saudara. Sorry, joke ya. Jadi 62, berarti kurang 8 tahun, saudara. Ya nggak ngerti, saudara. Kalau hari ini kau susah, menderita, saudara, ingatlah rumahmu yang ada di sorga. Ya, menderita cuma sebentar, 10 tahun, 20 tahun. Di sorga senang kekal bersama Yesus. Tempat kediaman yang luar biasa tersedia. Kalau engkau susah, ada air mata, kesedihan, kepedihan, sakit penyakit, penderita, gak waras-waras, sakit terus, tetap setia. Tetap bersyukur. Ingat ada rumahmu di sorga. Amin, saudara. Penderitaanmu sementara. Sukacitamu kekal. Saudara, Jack adalah seorang prajurit Skotlandia. Dia terluka parah dalam peperangan yang harus dia hadapi. Operasi besar dan membawa kematian. Sulit untuk bisa pulih. Dokter mengatakan dengan terus terang pada Jack, operasi ini besar, belum tentu selamat. Saya beri kesempatan kepada kamu untuk kasih kata-kata indah untuk ibumu, kekasihmu, keluarga, familimu. Karena kamu belum tentu selamat. Lalu kemudian saudara Jack mengatakan, dokter segera lakukan operasi, saya sudah siap. Operasi dilakukan, wah puji Tuhan. Berjalan dengan bagus, pulih. Teman-teman Jack datang, kamu begitu kuat dan berani menghadapi kematian. Apa rahasianya? Aku tahu persis kemana setelah mati. Kalau operasi ini berjalan dengan baik, aku pulang ketemu ibuku, mamiku yang menanti di rumah dengan penuh kerinduan. Tetapi seandainya aku harus mati, gagal, aku tahu persis ada Tuhan Yesus di sorga yang sedang menanti aku dengan tangan terbuka. Aku akan masuk surga, diam di tempat kediamannya, kekal sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Next, hari ini percayalah bahwa saat kematian datang menjemput Anda, ada rumah yang indah. Bahkan jauh lebih indah dari istana raja di dunia. Yesus sediakan yang luar biasa. Yuk kita baca dengan suara yang keras, yang percaya yang baca. 2, 3. Hari ini percayalah bahwa saat kematian menjemput ada rumah yang indah. Bahkan jauh lebih indah dari istana raja di dunia.
yang Yesus sediakan bagi kita di sorga. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi Yesus. Yang terakhir, yang keempat, kenapa Yesus harus naik ke surga? Supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Roh Kudus, Roh Allah, Parakletos, penghibur, His power, kuasa, Roh Allah, Roh Kudus, itu bicara kuasa Allah. Dahsyat, dalam dirimu ada kuasa Allah. Yesus naik, berikan, curahkan rohnya yang kudus. Jangan sedihkan roh Allah, Roh Kudus. Biar dia berkarya dengan dahsyat dalam hidupmu. Ada kekuatan Allah. Bayangkan dalam dirimu. Saya tidak tahu apakah Anda percaya bahwa ada roh Allah, Roh Kudus dalam hidup setiap saudara. Siapa yang percaya dalam diri kita ada roh Allah, Roh Kudus? Saudara-saudara. Ada kuasa, His power, roh Allah, Roh Kudus. Dia naik ke surga, roh yang dahsyat menyertai engkau. Saudara, tidak mudah. Yesus mengutus kita sebagai saksinya. Hidup ini tidak mudah. Banyak pergumulan dan air mata. Persoalan masalah, kuasa setan, kuasa kegelapan. Kita tidak akan bisa menghadapinya tanpa kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus. Terus bicara supaya dia bekerja. Jangan dukakan Roh Kudus. Ya, tapi senangkan Roh Kudus supaya Roh Allah bekerja dengan lebih dahsyat, lebih luar biasa, bermanifestasi dengan luar biasa, menyertai kita. Ya, kita ini saksi, butuh saudara sekalian kuasa Tuhan. Tidak mudah jadi saksi Kristus. Yuk kita baca Kisah 1 ayat 8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang setuju katakan amin. Ya, ada roh Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita, Roh Kudus. Kamu menjadi saksi. Lah, saudara butuh kuasa. Lah, kuasa bahasa aslinya, saudara sekalian, kuasa itu dunamis. Ya, ini. Dunamis itu kemampuan, kesanggupan, ability. Kita bisa menghadapi masalah, persoalan, kesusahan, kesulitan. Kan roh Allah ada dalam diri kita. Hadapi kuasa setan, kuasa kegelapan. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam diri kita. Memampukan kita bisa menghadapi kuasa-kuasa di udara, penghulu di udara. Kenapa? Ada Roh Kudus. Heran, banyak orang Kristen takut. Kencing ke belakang, ya suaminya dibangunin. Ayo Pak. Takut, padahal ada Roh Kudus dalam dirinya, saudara. Ini menyedihkan, saudara. Ingat, roh Allah, Roh Kudus. Yesus naik ke surga. Dia curahkan roh yang besar, kuasanya, yang transenden, yang ajaib itu menyertai saudara. Memproteksi saudara, dimanapun Anda berada. Ada perlindungan Tuhan, ada covering, ada proteksi Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, turunan kata dari dunamis ini dinamis. Artinya semangat atau gairah. Ini penting. Jangan berpikir bahwa hanya orang miskin, orang yang tidak punya uang, yang punya masalah, itu yang tidak punya semangat, gairah. Orang kaya, pesohor, bintang film Korea, bintang film Amerika, orang kaya, pengusaha luar biasa. Loh, matinya bunuh diri, saudara. Padahal populer, terkenal, uangnya banyak. Kenapa? Tidak ada gairah, nggak ada semangat. Semangat gairah ada kalau roh Allah ada dalam diri kita. Bekerja dengan dahsyat roh Allah. Setiap hari saya bangun pagi, Tuhan, rohmu ada dalam diriku. Tuhan, biar semangat, sukacita, kebahagiaan ada dalam diriku. Jangan lupa. Semangat ini membuat engkau bisa bahagia. Engkau punya uang segunung, ya, engkau populer, terkenal, engkau hebat, engkau viral. Tapi kalau engkau tidak punya ada kekuatan kuasa Roh Kudus, roh Allah, saudara tidak punya semangat. Gak bisa bahagia. Kita bisa bahagia, sukacita karena ada roh Allah yang ada dalam diri kita. Amin, saudara. Sebab itu biarkan roh Allah itu ada. Turunan berikutnya adalah dinamo. Dunamis, dinamis, dinamo. Saudara, yang artinya adalah penggerak. Kita digerakkan kepada yang positif. Kenapa? Roh Allah. Ya, positif, berpikir positif, hal-hal yang positif, hal-hal yang besar, yang ajaib, itu karena roh Allah dalam diri kita.
Tanpa itu justru kita cenderung ke daging. Daging ini negatif. Ya, kejahatan, perbuatan asusila, sebagainya. Karena karya Roh Kudus itu tidak bekerja. Kalau Allah ada, kuasa Allah ada, maka arah Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Kepada kebenaran-kebenaran yang hakiki, yang esensial. Kemudian turunan berikutnya ada dinamit, ledakan, kuasa, ya, keajaiban. Kita perlu keajaiban. Hari ini kita ada karena keajaiban Tuhan. Roh Kudus yang memberkati kita. Amin, saudara. Berapa kali kita hampir mati? Ya, saya hampir mati 4 kali, 5 kali, saudara. Saudara mungkin 10 kali lebih tinggi dari saya. Ya, saya pernah hampir mati ketika berenang masih muda, kelelep, saudara. Wah, hampir mati itu. Kemudian saya pernah setir mobil, masih muda. Sekarang agak muda, tapi sudah tidak muda lagi, saudara. Ya, setir mobil cukup kenceng. Tiba-tiba karena ada sesuatu gundukan, itu mobil saya terbang, saudara. Just pindah jalur, saudara. Wah, hebat, saudara, ya. Jangan ditiru seperti itu, saudara. Itu kalau ada mobil di depan saya, disantap habis, saudara. Selesai, sudah. Saya kena stroke 4 tahun yang lalu. Saya juga pernah bypass jantung karena serangan jantung. Hari ini ada karena berkat Tuhan. Anda ada pun karena kasih kebaikan kuasa Tuhan. Amin. Kita perlu kuasa Tuhan bekerja. Saya punya rekan pendeta sempat ke Madura. Kemudian dia tidak minta izin, tidak ngomong apa-apa. Pergi belusuk-belusuk ke pelosok. Dikasih minuman di situ, saudara. Begitu pulang muntah-muntah, nggak ngerti ya minum-minum apa, saudara. Saya ngomong, ayo kita berdoa. Biar kuasa Allah, saya tumpang tangan. Dalam nama Yesus, kuasa Allah, ayo kita berdoa. Dan terjadi apa, saudara sekalian? Dia muntah-muntah. Dan detik itu pula dia disembuhkan. Ya, apapun yang menyerang kita, kuasa-kuasa di udara, kuasa setan, kuasa kegelapan, tunduk dengan kuasa Allah Roh Kudus. Apapun masalahmu hari ini, engkau pulang dengan kemenangan. Ya, biarkan Roh Allah bekerja. Ada 4 hal kenaikan Kristus ke surga. Yang pertama, karena Kristus berasal dari surga. Yang kedua, karena pekerjaan Kristus sudah selesai dengan sempurna. Yang ketiga, dia naik ke surga karena menyediakan tempat yang indah permai, saudara. Yang keempat, supaya Roh Allah, Roh Kudus turun dalam hidup saudara. Saya berdoa sepanjang tahun ini secara khusus Tuhan Yesus memberkati dan memulihkan saudara. Amin. Sorak-sore bagi Allah kita.